bahkan ribuan orang menjadi korban kecelakaan sepeda motor dan mobil di jalan raya. Akibatnya bisa terjadi cedera ringan, cacat seumur hidup di penjara, atau bahkan kematian. Ada banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Mari kita simak faktor risiko cedera kecelakaan lalu lintas untuk menghindari hal tersebut terjadi kepada kita. Apa sih kecelakaan lalu lintas itu? Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama cedera dan kematian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Setiap tahunnya ribuan orang mengalami luka ringan hingga berat akibat insiden di jalan raya, dan tidak sedikit yang kehilangan nyawa. Selain dampak fisik, cedera akibat kecelakaan lalu lintas juga sering meninggalkan trauma psikologis bagi korban, seperti rasa takut untuk kembali berkendara atau kecemasan berlebih. Tidak jarang pula korban mengalami penurunan kualitas hidup, terutama jika cedera menyebabkan kecacatan permanen. Kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, pekerjaan, serta hubungan sosial korban di lingkungan sekitarnya. Berikut penjelasan faktor risiko cedera pada kecelakaan lalu lintas. Tercatat pada data korban cedera kecelakaan lalu lintas pada akhir Oktober tahun 2024 di Indonesia. Pada data tersebut, terdapat korban luka berat berada pada persentase 8,9%, sedangkan korban luka ringan terdapat pada 91,1%, yang artinya faktor resiko yang biasa kita sepelekan bisa menjadi penyebab dari cedera pada kecelakaan, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, mengemudi dengan keadaan mengantuk ataupun lelah, bermain smartphone saat berkendara, dan juga faktor lingkungan seperti jalan rusak atau berlubang. Kalian penasaran gak sih apa saja fakta pada kecelakaan lalu lintas? Di Indonesia termasuk dalam negara dengan rasio kematian tertinggi di dunia akibat kecelakaan lalu lintas. 72% kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan motor. Kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan terbesar nomor 2 di dunia. Berikut pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan. Nah, pada saat ingin menolong seseorang, hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tenang dan tidak panik. Menolong harus bersikap tenang agar dapat berpikiran jernih dan mengambil keputusan yang paling tepat. Kedua, pastikan keamanan di lokasi tersebut. Sebelum mendekati korban, pastikan area kecelakaan aman dari bahaya seperti lalu lintas, kebakaran, atau bahaya lainnya. Yang ketiga, pastikan kondisi korban. Cek kesadaran, pernapasan, dan nadi korban. Jika tidak ada respon, segera minta bantuan medis. Yang keempat, hubungi layanan darurat. Yang kelima, lakukan tindakan sesuai kemampuan. Hentikan pendarahan yang ada, lakukan stabilisasi jalan pernapasan, dan imobilisasi cedera bila diperlukan. Namun, hindari tindakan-tindakan yang tidak dikuasai.